di Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Karya Provinsi Jawa Timur, kemudian Pak Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, Insinyur Adi Prawito, ternyata senior saya, maaf. Kemudian Prof. Joni Hermana, Rektor saya juga tahun 2015-2019, yang juga merupakan Ketua IASI Jawa Timur, dan tentunya para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini Patriarchus, budaya sama kebajikan. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk jadi moderator. Temanya adalah perencanaan penataan pemukiman perkotaan pasca COVID-19 jauh dari aspek penataan wilayah dan lingkungan hidup. Ketika kita bicara mengenai COVID, barang ini barang baru yang kita sendiri tidak pernah memprediksi. Tiba-tiba dia datang dan tiba-tiba dia membuat banyak meninggal dunia. Bentuknya nggak kelihatan, gejalanya pun sekarang sudah tanpa gejala, tetapi tiba-tiba bisa membuat orang kehilangan nyawa. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melalui protokol kesehatan yang sudah disampaikan dan terus harus disosialisasikan ketat. Seperti apa kemudian perencanaan dan penataan secara kita tahu mayoritas dari wilayah yang banyak atasnya terjangkit virus corona. Kemudian penataannya, kemudian harus merencanakannya. Itu kita akan bahas bersama dan kita akan tanyakan kepada para narasumber yang akan memaparkan materi-materinya. Yang pertama saya mau sapa adalah Insinyur Bayu Trihaksoro MM yang merupakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Karena belum ada konsep pasca COVID-19 ini. Karena ini menjadi suatu ilmu yang baru, tapi mungkin Prof. Joni sama yang pakar-pakar yang lebih ahlinya mungkin ada konsep yang seperti penanganan pasca COVID-19. Saya berharap COVID-19 ini kalau nanti 2 tahun virus itu sudah ditemukan, ya selesailah masalah kita. Konsep kembali ke konsep yang kita ada. Namun kalau nanti ternyata kita harus berdampingan dengan penyakit ini, berarti konsep semua perencanaan pembangunan atau penataan perkotaan kayaknya akan berubah sekali. Ini yang kelihatan akan kita seminarkan hari ini. Semoga nanti ada konsep-konsep yang terbaik lah terhadap pasca COVID itu. Lanjut ke slide. Ini, saya bagi penonton 3 yang akibat dampak COVID-19 ini. Pertama, dampak pandemi COVID-19 bahwa manusia terakhir di tanggal 17 kemarin itu sekitar 40.000 lebih positif. Kemudian yang sudah meninggal sekitar 2.000 orang positif tiap hari, tidak semakin menurun tapi semakin meningkat, yaitu rata-rata bahkan sekarang dari bisa 1.000 lebih. Ini saya nggak tahu karena pemerintah sekarang sudah mau menginjak ke masa new normal. Tapi sekarang masih transisi new normal, konsepnya pun baik itu sosial biaya, pendidikan, ekonomi, perdagangan, semuanya akan berdampak. Dampak sosial dan ekonomi yang terutama itu yang sangat terasa sekali, yaitu banyaknya UMK yang berguguran, kemudian industri kecil, menengah, besar banyak mem-PHK karyawannya. Ini yang merupakan dampak pandemi COVID-19 dan juga merubah sosial budaya perilaku masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya COVID ini, perubahan perilaku umpamanya
Sekarang kita harus sering-sering cuci tangan, kemudian pakai masker, terus kemudian juga harus berjarak physical distancing 1 meter, bahkan ada yang ini ahlinya ada yang ngomong 2 meter, 3 meter, bahkan katanya virus ini anaerob kalau di tempat-tempat tertutup dan ber-AC. Nah, ini kan merubah budaya sehingga sikap hidup kita bersosial terhadap masyarakat. Nah, ini harus ada perubahan-perubahan konsep yang mana yang terbaik. Kemudian resiko pandemi COVID-19 ini terjadi sehingga ada krisis atau resesi ekonomi, kemudian ada perubahan dan pergeseran bencana yang masa sekarang ini APBD di Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur direkomposisi hampir 50% lebih, sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur maupun pengadaan-pengadaan yang sifatnya bisa ditunda atau perjalanan dinas bisa ditunda karena sekarang ini kita sudah pakai rapat-rapat pakai online, hampir 50% bahkan 60% untuk menangani dampak-dampak sosial tadi, yaitu dengan kebijakan itu gubernur membuka lumbung pangan, kemudian juga memberikan sembako, bahkan BLT. Ini yang dilakukan oleh baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah, kabupaten, kota. Ini perubahan sehingga ada perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah. Kemudian optimalisasi pengembangan iptek. Nah, ini yang ahlinya Prof. Joni. Saya sering membaca ulasan Prof. Joni terhadap ulasan IT. Saya tertarik. IT ini 4.0, kemudian 4G kecepatannya yang sekarang ini seakan-akan kita sekarang dipaksakan mestinya mungkin 5 tahun yang akan datang itu kita akan bertemu, konsepnya mungkin rapat, pertemuan-pertemuan, tidak perlu harus ketemu secara langsung, tapi sekarang kita dipaksa untuk secara online memakai iptek IT yang sekarang ini berdampak ternyata. Sekarang coba saja teman yang lainnya tidak berdampak, tapi yang masyarakat yang berpenghasilan rendah itu sangat berdampak sekali. Tidak baik kebutuhan untuk air minum, kebutuhan tembakau dan kebutuhan standar-standar lainnya yang mungkin sementara ini dibantu oleh pemerintah, yaitu menuju new normal, yaitu masyarakat cenderung menerapkan pola hidup sehat dengan rajin mencuci tangan baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, kemudian mandi, mencuci rambut atau keramas setelah panas. Hal ini menjadikan kebutuhan air bersih menjadi meningkat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk fasilitas umum yang menurut hitungan penerapan protokol kesehatan WHO masyarakat perkotaan membutuhkan hingga 150 liter per orang per hari. Kalau kondisi yang kemarin normal, masyarakat perkotaan itu sekitar 1.000 liter per orang per hari, di pedesaan kalau nggak salah sekitar 60 liter per orang per hari. Ini berarti ada peningkatan hampir 50% kalau di masyarakat perkotaan. Sehingga meningkatkan konsentrasi air limbah rumah tangga, baik deterjen, disinfektan, sabun pada saluran pembuangan. Peningkatan jumlah timbunan sampah perlu penanganan khusus, yaitu sampah rumah sakit. Sekarang sampah B3-nya semakin banyak, yaitu masker, sarung tangan, APD, mungkin sisa-sisa obat,
dan tidak menutup kemungkinan pasti ini biasanya sampah domestik atau sampah rumah tangga itu juga mengandung B3, masker bekas, kemudian tisu kalau terpapar positif atau PBB, kemudian ada sabun, desinfektan, limbah rumah tangga. Artinya tidak B3 ini tidak hanya di rumah sakit, sampah domestik rumah tangga, mungkin hotel juga, mall, pasar, mungkin kawasan industri. Nah, sehingga diperlukan penanganan B3 ini yang tepat, di mana masyarakat kita sekarang ini memilah antara organik sama anorganik aja belum tercapai. Jadi nggak tahu berapa persen yang bisa taat antara pemisahan sampah organik dan anorganik. Sekarang ditambah lagi dengan ada sampah B3. Penanganan sampah B3 ini sangat berat dan sulit karena yang ada mungkin hanya penanganan inseknator, kemudian mungkin inseknator dengan cara membakar, tapi ini kalau tidak dipilah juga akan menimbulkan atau berdampak juga pandemi ini akan terus bertambah. Lanjut kebijakan yang oleh Ibu Gubernur, kita punya kebijakan yaitu 3 kebijakan mengenai kewilayahan, yaitu 1 kebijakan mendukung pengembangan koridor Tasto-Karto, kemudian kedua mendukung pengembangan 3 poros investasi, yang ketiga mendukung pengembangan wilayah Jepang Kertasusila, Lingkar Wilis, Bromo Tengger Semeru, Lingkar Ijen, dan Madura Kepulauan melalui pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Gerbang Kertasusila, BTS, Lingkar Wilis, dan Lintas Selatan. Yang kedua, ya dukungan PSN, proyek strategis nasional dan kebijakan nasional, yaitu proyek spam unggulan. Mohon ini diapresiasi. Spam unggulan 3 hari kemarin sudah transmisi utamanya tersambung 100%. Mulai mata air sana di headport di Unggulan, Kabupaten Pasuruan, kemudian Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. 3 hari kemarin sudah selesai 100% transmisi utamanya, namun masih ada off-taker yang harusnya 17 masih menyisakan 5 off-taker yang belum terpasang, belum terpenuhi. Sehingga tanggal 30 Juni nanti akan kita adakan COD atau serah terima kegiatan spam unggulan ini, di mana spam unggulan ini ada 4.000 liter per detik, namun terbuang sia-sia selama hampir 50 tahun. Dan ini prestasi untuk Jawa Timur, biasanya yang baru pertama kali spam regional yang sebesar 4.000 liter per detik dengan sistem KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk menekan harga supaya harga bisa terjangkau untuk kebutuhan air domestik maupun kebutuhan industri. Kemudian ada dukungan juga proyek kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger yang tadi juga didukung oleh Kepres 80, juga didukung oleh proyek strategis nasional, di mana kebijakan pemerintahan pusat yaitu Presiden Jokowi, ini diharapkan tempat-tempat pariwisata nantinya ini pasti akan ramai atau meningkat pesat, karena selama dikukung nggak tahu nanti antara 3 bulan atau lebih, bahkan sekarang dengan masa transisi. Sebenarnya ceritanya panjang ini kalau mau cerita, ya, dampak adanya infrastruktur tol itu pengembangan perkotaan, kawasan-kawasan akan meningkat dan cepat tumbuh, ya, berdampak akibat mengakibatkan
kebutuhan air minum juga akan meningkat, kemudian sampah juga meningkat, penanganan limbah domestik, karena kita area penanganan limbah domestik juga akan meningkat. Bisa dibaca sendiri, lanjut. Kemudian tiga poros investasi Jawa Timur tadi yang sudah disampaikan terdiri yaitu Gresik, Lamongan, Tuban, kemudian kedua poros Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, yang ketiga poros Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Ya, ada kawasan Gerbang Kertosuro, kemudian kawasan Blitarwil, ada kawasan Malang Raya, kawasan Bromo Tengger Semeru, kawasan Blitarwil, dan Madura Kepulauan. Lanjut. Kemudian ini kegiatan untuk kawasan di Gerbang Kertasusila, ada pembangunan sistem distribusi spam regional unggulan yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, pengembangan spam regional Pantura, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan sudah pra-FS yang dilakukan oleh Bappenas. Kemudian yang ketiga, pembangunan spam Karangtinaru. Keempat, peningkatan spam Berondong. Kelima, pembangunan PLSA di Kabupaten Sidoarjo. Keenam, pembangunan PPA regional dan PLSA di Kabupaten Mojokerto. Ketujuh, pembangunan pengolahan B3 di Kabupaten Mojokerto, di Jawa Belandong persisnya. Dan ada juga investasi B3 di Lamongan, swasta murni. Sehingga penanganan B3 kita tidak harus ke Cilengsi yang ada di Jawa, ini hanya satu di Cilengsi, di sana di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu sangat jauh dan biaya mahal. Kemudian pembangunan Indonesia Islamic Bank atau IISP yang di Bangkalan, nanti ada semacam Semeru, yaitu revitalisasi pipa spam Kabupaten dan Kota Probolinggo. Kemudian dua, spam regional Malang Raya, kapasitas Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kemudian pembangunan spam regional Probolinggo, Lumajang, kemudian pembangunan BPA regional Kabupaten dan Kota Probolinggo. Lanjut. Kemudian kawasan prioritas lintas Wilis dan lintas selatan, ada spam regional lintas tengah Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Kemudian pembangunan BPA regional Kabupaten dan Kota Kediri. Dan yang ketiga, pembangunan BPA regional Blitar, Kabupaten dan kotanya. Lanjut, kawasan Selingkar Ijen, ada pembangunan sistem penyediaan air minum regional Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Kemudian lanjut, habis ya. Yang terakhir ini kawasan prioritas Madura dan Kepulauan. Ini ada pembangunan spam regional lintas Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Artinya gini, bahwa kita punya program-program ini, mohon nanti para pakar-pakarnya baik penataan wilayah maupun lingkungannya, sampai program ini kan harus jangka masuk RPJMD, yaitu menengah. Artinya sampai 2024 ini harus juga terselesaikan dengan anggaran-anggaran yang tadi bisa sharing, bisa APBU, baik mungkin investasi swasta murni.